Halo Sampurasun Tribuners, jumpa lagi bersama saya Sartika Harun dalam program Carita Pakuan. Seperti biasa Tribuners, di program Carita Pakuan tentunya kami akan menyajikan sejumlah informasi terkini terkait Jabar 1. Apa saja ulasannya berikut dalam tajuk Carita Pakuan. Tribuners, kita awali informasi pertama. Maraknya fenomena banjir di sejumlah titik di tanah air membuat Deddy Mulyadi berapi-api, bahkan menyebut soal korupsi paling jahat adalah perusak alam. Salah satu korupsi yang paling berbahaya adalah mengambil aset-aset negara dalam alam, membabat pohon dengan illegal logging, kemudian mengambil tanah untuk daerah-daerah aliran sungai, kemudian mengambil tanah untuk daerah-daerah sepadan sungai, menguruk rawa-rawa untuk kepentingan komersial, dan itu rawa-rawa milik negara, danau-danaunya milik negara. Itu adalah korupsi yang paling jahat. Deddy menegaskan perampasan aset negara dalam bentuk sumber daya alam atau SDA merupakan salah satu bentuk korupsi paling berbahaya. Tindakan seperti penebangan pohon secara ilegal, pengambil alihan tanah di daerah aliran sungai untuk kepentingan pribadi merupakan kejahatan yang merugikan bangsa dalam jangka panjang. Ia bahkan mengungkapkan jika kerusakan lingkungan terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Di saat yang sama, Deddy kembali menyoroti bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera sebagai peringatan keras bahwa eksploitasi alam tanpa kendali membuat risiko besar. Karenanya, ia lantas mengimbau seluruh warganya untuk peduli sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Berikutnya Tribuners, beberapa waktu lalu Deddy Mulyadi turun langsung mengirimkan bantuan ke sejumlah titik terdampak banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Saat Deddy tengah mengirimkan bantuan, Jawa Barat terkepung banjir dan tanah longsor. BPBD Jabar mencatat terdapat 6 wilayah terdampak bencana alam seperti di Sukabumi, Kabupaten Bandung, Cianjur, Bandung Barat, dan Purwakarta. Aksi Deddy yang mengirimkan bantuan turut disoroti oleh penceramah Ustadz Hilmi Firdausi yang menilai terdapat sejumlah pejabat yang diduga memanfaatkan momentum musibah untuk kepentingan tertentu. Meski tidak menyebut secara eksplisit sosok pejabat publik, namun dirinya mengungkapkan adanya seorang gubernur yang rela datang ke Sumatera untuk memberikan bantuan, padahal di wilayahnya mengalami bencana yang sama. Statement tersebut disampaikan Ustadz Hilmi Firdausi melalui akun X pribadinya. Tak hanya itu, dirinya menyindir sejumlah menteri dan anggota DPR yang terkesan melakukan pencitraan di tengah terjadinya bencana alam. Sebelumnya, Deddy Mulyadi tiba di Bandara Internasional Minangkabau Padang, Sumatera Barat menggunakan pesawat Susi Air pada Kamis 4 Desember 2025. Deddy bahkan berkoordinasi dengan 3 gubernur di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh untuk penyaluran bantuan logistik dari Jawa Barat. Aksi Deddy melakukan kunjungan ke Sumatera seketika menuai kritikan publik. Sejumlah warganet mencibir Deddy Mulyadi lantaran di saat yang sama sejumlah wilayah di Jabar juga dilanda bencana. Kendati demikian, meski berada di Sumatera, Deddy tetap menerima laporan terkait bencana yang terjadi di Jawa Barat. Beralih ke informasi penutup Tribuners, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi baru saja mengeluarkan surat edaran yang berisikan penghentian izin pembangunan perumahan di wilayah Bandung Raya. SE tersebut dikeluarkan sebagai respon atas fenomena bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Bandung Raya. Adapun SE penghentian izin perumahan ini akan berlaku sampai adanya hasil kajian risiko bencana dari masing-masing kabupaten kota. Deddy mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan rumah atau perumahan dan bangunan gedung agar sesuai dengan peruntukan lahan dan rencana tata ruang. Sekaligus pemerintah daerah diwajibkan melakukan pemulihan atau penghijauan kembali kondisi lingkungan yang rusak akibat kegiatan pembangunan. Kebijakan Deddy Mulyadi mengeluarkan SE tersebut mengundang reaksi Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia Jabar, Norman Nurjaman, mengungkapkan penghentian izin perumahan ini diduga berkaitan dengan kekhawatiran pemerintah terhadap bencana alam di Sumatera dan Aceh. Pihaknya menilai tidak tepat kejadian di wilayah lain dijadikan dasar untuk menghentikan perizinan perumahan di Jawa Barat. Sekaligus mempertanyakan alasan penghentian yang difokuskan di wilayah Bandung Raya. Pasalnya, Norman berpandangan tidak semua wilayah memiliki tingkat kerawanan yang sama.
Sementara Sekda Jabar Herman Suryatman menegaskan, SE yang dikeluarkan Dedi berlaku untuk pembangunan perumahan yang sudah mengantongi izin. Penghentian sementara pembangunan izin perumahan merupakan langkah antisipasi untuk mencegah bencana susulan. Dedi Mulyadi memastikan penghentian sementara izin pembangunan perumahan tidak bertabrakan dengan program pembangunan 3 juta rumah subsidi yang merupakan program pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dedi menegaskan, SE yang dikeluarkan tidak memiliki konflik aturan, pembangunan rumah subsidi tetap berjalan selama tidak menyentuh kawasan lindung. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam program Carita Pakuan hari ini. Saya Sartika Harun pamit, terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.